S1-nya dulu teknik sipil di Tsinghua University. Dia dapat beasiswa hingga ratusan ribu dolar dari New York University Abu Dhabi. Nggak ngerti. Gimana sih Terus maksudnya? ditolak. China lebih menarik gitu kan. Anggap nih ya nggak ada beasiswa itu sebetulnya nggak mahal gitu, bener-bener sangat terjangkau. Oke, berarti Howard ini si anak yang menolak NYU dengan fully funded scholarship, tapi dia menerima Tsinghua partially scholarship. Ini kabar baik ya buat yang mau apply sekarang. Mulai tahun ini tuh ada program, mulai ada base class bahasa Inggris tahu saya. Buat jurusan kayak computer science, kayak mechanical gitu-gitu ada. Dapat beasiswanya itu langsung kah? Ini kamu belajar teknik, untuk di Indonesia aja tuh susah kita ngertinya. Tambah bahasa Mandarin gitu. Kamu gimana nih strateginya kira-kira? Jujur, Stepnya apa aja tuh nanti? Motivation letter atau esai ini beda-beda kayak gitu tuh kamu tahu dari mana? Seberapa pengaruhkah si sekolah kamu SMA ini, SWA, Sinarmas World Academy dalam membantu kamu? menurutku Sinarmas tuh bagusnya dulu kita tuh ada benar-benar departemen guru khusus buat university counseling. Saya sangat beruntung untuk dikasih fasilitas Culture shock terbesar kamu. culture shock terbesar. Ada sih. 自强不息，后的债务。自强不息，后的债务。 Coba, Sobat E Plus tebak apa artinya tadi Howard ngomong apa, nanti dikasih oleh-oleh langsung dari Cina, dari negeri bambu, negeri Halo Sobat A+, welcome to A+ Talks where education meets inspiration. Hari ini kita dapat insight lagi nih Ti. Apa Udah nih? jalan-jalan. Kita udah jalan-jalan kemana aja ya? Udah Eropa, Udah udah. Eropa, Australia udah, Australia udah. terus Amerika udah. Asia udah. Asia, Jepang udah ya. Iya, Singapura udah. Terus, tapi kalau jalan-jalan ke negeri Cina yang katanya menuntut ilmu harus sampai ke sana itu Bener. Iya, itu dia. Belum tuh. belum. Penting banget nih. Satu raksasa lagi ya. Wis. Jadi kita punya tamunya nih, ini banget nih. Kenapa Keren nih? banget. Dia di university yang sama Xi Jinping. Wow. Iya. Oh. Waduh. Please welcome Howard Sulistyo dari Halo. Medan hingga ke Shanghai. Wow. Terima kasih Howard, sudah bergabung. selamat datang. Thank you udah mau join Bukan Medan, di bukan podcast. Medan. Oh, bukan Saya Medan, Tangerang. apa dong? Saya Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, di sini kita salah info deh ternyata. Salah Dari info. Tangerang Oh, ternyata Medan ke ya. Tangerang. Oke lah. Ya, santai. Jauh Tangerang ya, ke Ibu Manda ya. jauh banget ya. Ternyata salah informasi. Memang harus dicari dengan benar informasi itu ya. Nanti salah sumbernya. Oke, ini nih juga sama nih. Banyak plot twistnya nih beliau nih. Kenapa? Selain salah alamat tadi kayak aku gitu ya. Ternyata Howard ini masih studi S2, S1-nya dulu teknik sipil di Tsinghua University. Lulus SMA tahun 2020, dia dapat beasiswa, full beasiswa hingga ratusan ribu dolar dari New York University Abu Dhabi. Nggak ngerti. Gimana sih maksudnya? Ditolak. Ditolak. Kenapa? Dia yang menolak. Ya ampun, coba kita perlu kupas ini. Kamu nanti Kenapa dimarahin selalu sama memilih- netizen Indonesia. Terus menolak Loh. beasiswa. Aduh, jangan. Dia memilih jangan, Beijing tolong. Government Scholarship untuk S1, kemudian Chinese Government Scholarship untuk S2. Coba klarifikasinya Howard, tolong. Loh, jadi dari mana dulu ini? Dari penolakan Banyak NYU ya. atau Satu-satu. Dari Dari satu-satu deh. ya Dari ketika SMA, ke terus ini ya. kamu apply NYU sama apa nih? Wah. Pilihannya apa waktu itu? Oke, jadi begini, aku pas SMA sih dulu sebetulnya bukan NYU sama Tsinghua doang ya. Sebetulnya tuh ada diterima di banyak. Inggris. Ada diterima di Inggris juga. Cuman kalau Inggris saya udah nggak consider karena biayanya gitu kan. Dan emang Oke. berat. Jujur Inggris susah banget dapat beasiswa kan. Oke. Nah, jadi ya udahlah, biarpun universitasnya sebagus apapun saya ignore. Jadi waktu itu ya pilihan saya kebetulan diterima di NYU sama Tsinghua kan. Di NYU emang kan NYU itu sebetulnya 3 cabang ya. Di Shanghai juga ada sebetulnya sih. Tapi yang di Abu Dhabi ini emang kebetulan kayak mereka kebetulan ada program beasiswa gitu. Dan ya saya coba apply, penasaran. Tahu-tahu terima gitu kan.
sebetulnya Tsinghua juga diterima gitu. Jadi cuman di Tsinghua waktu itu saya nggak beasiswa full, saya cuman beasiswa uang sekolah. Dan sementara yang NYU ini full gitu, full bener-bener. Jadi dari tiket pesawat tiap tahun tuh misalnya round trip tuh dibayarin. Habis itu ya tempat tinggal, uang uang makan, tuition fee itu semua full di cover gitu. Ya jadi sempat galau waktu itu sebetulnya, yang ngomong sama orang tua juga. Jadi kira-kira pilih yang mana gitu kan? Kayak mau ke Middle East gitu atau China gitu. Sebetulnya orang tua sih bebas ya. Mereka mereka juga bingung. Jadi nyerahkan semuanya di tangan aku gitu ya. Semua di tangan lu lah. Lu yang mutusin masa depan lu gitu. Ya udah. Jadi em, ya gue mikirnya waktu itu sih gimana ya? Mungkin China lebih menarik gitu kan. Dan mikir juga biayanya sebetulnya biarpun anggap nih ya nggak ada beasiswa itu sebetulnya nggak mahal gitu. Bener-bener terjangkau, sangat terjangkau. Jadi ya udah saya pikir saya ngikutin insting bener-bener kata hati bener China ya udah gas. Jadi akhirnya Asik. milih ke China gitu. Wow, wow, Oke. wow, wah, Ya, wah. Oke, oke, oke. Berarti Howard ini si anak yang menolak NYU dengan fully funded scholarship, tapi dia menerima Tsinghua, tapi malah partially scholarship gitu ya. Tapi ya jurusannya sama nggak yang kamu apply? enggak dulu Tsinghua tuh sebetulnya saya Ini Tsinghua atau sebetulnya saya Tsinghua sih bacanya sebenarnya? Aku takut salah ngomong. Bacanya gimana sih? eh kalau Mandarinnya Tsinghua ya kan. Oh, Tsinghua. Kalau Ibu Tsinghua. ada nadanya, Bu. Tsinghua, Tsinghua. Aduh, ya Allah. Tsinghua, Oke, ada Susah banget. Tsinghua gitu kan. oke. Kalau kalau biayanya internasional ya Tsinghua, tapi ya ya udah terserah lah. Cuman waktu itu Tsinghua sih saya pilihan utamanya tuh computer science. Hmm. Uh, Pilihan kedua itu civil engineering. Kalau di NYU itu saya ya computer science juga diterimanya sih. Wah, ada siapa tuh? Computer science juga. Oke, dua-duanya ya, Ah, computer science. itu Eh, ya awalnya apply computer science. Mhm. Cuman di Tsinghua kan emang bisa tulis gitu. Waktu itu udah pilihan kedua, pilihan ketiga. Ya udah saya pikir backup taruh aja civil engineering. Waktu itu juga sebetulnya nggak mikir gitu taruh civil engineering itu karena sempat ngomong sama guru juga. Kan ngomong sama guru fisika. Ada bilang gitu. Oh, saya nanya, kira ini kan saya ada pilihan kedua nih. Mister gitu kan, Mister. Ini kira-kira saya milih apa gitu. Jadi waktu itu dia bilang, oh China ini kayaknya pembangunan lagi maju gitu. hmm. Ya udah akhirnya saya mikir ya udahlah taruh civil engineering, cuman saya ya merasa mungkin harusnya lebih dipertimbangkan ya, lebih diolah gitu ya. Tapi ya terimanya ternyata civil engineering gitu. Saya senang, saya tetap senang lah Tsinghua. Oh, saya pas lihat diterima Tsinghua senang, pas scroll ke bawah kok civil engineering gitu, cuman ya agak aneh ya. Oke. Ya udahlah, cuman saya pikir jalanin aja gitu ke China. Saya kan emang juga penasaran ke China. Jadi ya gitulah ceritanya. Oke. Hmm. Terus udah gitu tadi kata Howard ternyata biaya kuliah coba ya, gue coba nih ngomong Tsinghua nih. Tsinghua, gimana sih caranya susah banget ya. Tsinghua Tsinghua. itu lebih murah banget ya. Tsinghua. Wah, huanya itu Tsinghua. huanya itu yang nada keempat yang Naik begini-bunyi ya, berarti? yang Atau gini ya gini, naik? tandanya ya. Tsinghua. Ya, Tsinghua, Oh, betul. hua. Itu nada Tsinghua. ketiga. Aha. Nada ketiga, Tsinghua. Oh, yang tiga. Tsinghua. Tsinghua. Oke, gitu. Tsinghua. Ya. Oke. Kepalanya nggak usah, kepalanya diem aja, Ibu. Aduh, kepalanya harus Enggak lah. ikut dong. Nggak Oh, nggak bisa. apa-apa. Kalau emang dari Gitu kan. nih basicnya ya gerak ke Oke, boleh. oke, oke. Boleh, boleh, boleh berarti. Ini katanya murah banget nih Hmm. menurut Ah, Howard. Emang iya segitu terjangkau ya? Lumayan, Berapa boleh murah ada sih? bisikan nggak tipis-tipis gitu? saya belak-belakan ya. Uang sekolah dulu setahun, uang sekolah dulu 60 juta lah. 60 juta. Setahun. Oh Setahun. my Oke. God. 60 Oke. juta. Terus, Uang tempat tinggal itu ah, per bulan ya double room nih, habis itu apa semua itu 3 juta per bulan nggak salah. Itu per bulan 3 Oke juta. Uang habis itu keseharian makan pun misalnya kita makan di kantin. Di kantin tuh misalnya nasi udah tambah 2 lauk gitu. Itu paling murah bisa dapat 15.000. Bener. Aku Kalau jadi di convert ya, nostalgia. Betul, itu murah convert banget. ya. itu 6 kuai, 6 itu di kuai, Jakarta nomor aja sih. mimpi. Ya, kurs sekarang Di ya warteg kalau 14 di Jakarta 13 bisa ribu. dapat segitu. Kalau ini Oh, Dua berarti di lauk, kantin ini Cing. ya, di kantin universitasnya ya.
Bener, Malah. di kantin. Soalnya emang Hmm. kebetulan sebetulnya Beijing itu nggak semurah itu ya, cuman karena dalam sekolah Ya. dan emang beberapa sekolah di China itu disubsidi pemerintah, apalagi yang kan ada liga di sini kan kayak kayak Ivy League Amerika tuh di China itu juga ada namanya C9 gitu, C9. Dan emang kebetulan kalau Tsinghua sama Peking itu subsidi dari pemerintahnya luar biasa gitu kan. Ya. Jadi emang semua itu jadi serba murah gitu. Begitu keluar sekolah langsung serba mahal gitu kan. Tapi Jadi mahalnya tetap murah ya nggak sih? Kalau di Cina itu mahalnya tetap murah nggak? kayak harga Jakarta lebih mahal dikit lah. Oke. Ya, Oke. ya Oke lah gitulah. ya, livable ya. Tapi kayaknya bahasa nih yang struggling Iya. banget. Kamu memang udah Ya, bisa bahasa Mandarin dengan sangat lancar Iya, kah apa dari waktu kecil sudah memilih? diajarin sama orang tua Heeh. gitu atau pernah kursus atau apa? orang tuaku sih emang nggak gitu bisa Mandarin ya. Jadi emang ya bahasa ibu tetap Indonesia. Saya benar-benar serius Mandarin tuh baru pas SMA. Hmm. SMA tuh emang waktu itu pas baru tahu Tsinghua juga udah sebetulnya persiapan, ada persiapan kalau misalnya mau sekolah China nih, ya udahlah mulai belajar gitu kan. Habis itu kan kita kan kalau untuk bahasa Mandarin kan ada ujian HSK ya. Ya HSK saya kejar pelan-pelan dari HSK 4, baru akhirnya pas itu kelas 3 SMA tuh lulus HSK 5 dan itu pun masih pas-pasan pas apply ke Tsinghua ya. Jadi emang pas masuk Tsinghua tuh ya bener-bener kemampuan Mandarinku masih pas-pasan gitu. Jadi belum bisa ngomong gini-gini bingung gitu, masih serba takut gitu kan. Jadi ya bener-bener terbatas sih, kayak bayi banget ngomongnya, kayak anak bayi gitu. Tapi Wah gitu. harusnya ada kelas persiapan nggak sih? Kalau dulu aku ya gitu. Jadi sampai sana sambil kuliah sambil dia ada foundation kelasnya buat international students misalnya. Ada nggak? Mungkin Kak Tera ngomongin kayak ini kali, pre-uni ya, pre-U ya, Dulu atau foundation. dulu ambil SKS. Jadi SKS-nya pun dia tetap belajar bahasa Mandarin gitu di sana. Tapi SKS kuliahnya pun tetap jalan. Oh, dulu ada sih SKS Mandarin, cuma menurutku nggak gitu ngaruh ya. Soalnya emang dari tahun pertama kan kita kelasnya pakai bahasa Mandarin, jadi kan matematika, fisika Wow, gitu kan. Emang wow. dari awalnya Mandarin gitu. Wow. Maka dari itu Jadi saat apply ke Tsinghua ini, apakah ada batas? Kamu mesti HSK berapa biar bisa keterima? Plus beasiswanya pun ada nggak batasan? Mesti berapa HSK-nya? HSK itu mereka recommended HSK 5 ya. Sebetulnya HSK 4 masih bisa masuk, cuman kalau HSK 4 setahu saya harus ambil HSK 5 nantinya. Cuman ya memang recommended HSK 5 lah. Kalau HSK 5 tuh biasanya baru ada kesempatan bagus buat diterima gitu. Kalau Peking ya, Peking malah tuh HSK 6 lagi. Wow. Lebih Peking susah lagi ya. University. Oke. Dan memang mata kuliahnya tidak ada yang bahasa Inggris Iya. sama Nggak sekali ada ya. kelas internasional kah? Nah, sekarang dulu nggak ada. Kalau zaman saya tuh emang semua Mandarin. Emang kalau misalnya ada beberapa jurusan ya, mungkin kalau udah agak go internasional tuh mungkin ada lah bahasa Inggrisnya lebih banyak. Cuman ya kebetulan jurusan saya ya emang anak internya agak dikit ya. Jadi emang jurusan Mandarin, kelas-kelas pakai bahasa Inggris itu dikit gitu. Cuman ada tahun pertama paling matematika yang basic kayak kalkulus gitu, linear ya masih. Cuman sisanya tuh kalau udah mulai kelas-kelas yang spesifik, kelas-kelas penjurusan itu jangan harap ada bahasa Inggris gitu. Tapi setahu Baiklah. saya ya mulai ini kabar baik ya buat yang mau apply sekarang. Itu emang mulai tahun ini, ya mulai tahun ini tuh ada program mereka mulai ada batch kelas bahasa Inggris setahu saya. Oh, Oh, good. nice. Buat jurusan kayak computer science kali, mechanical gitu-gitu ada. Hmm. Cuman ya biayanya saya lihat sih lebih mahal ya. Jadi agak ya itu aja sih. Cuman udah mulai ada mungkin program Inggrisnya. No. Oke. Thank you infonya. Ya, Cakep nih, dicatat, dicari tahu ya, Ayo. Sobat A+. cari tahu. Jangan malas cari tahu. Jangan Atau malas, hubungin Howard jangan. lewat Instagramnya gampang, pasti Ya, dibales. kalau DM silahkan. Tuh, DM aja yang Tuh boleh loh, dua. DM loh. Baik banget loh DM. Dapat beasiswanya itu langsung kah? Jadi kamu cuman apply ke university, kemudian langsung ditawarin beasiswa, atau kita harus apply di dua tempat yang berbeda nih?
Kalau beasiswa, saya sebetulnya tahun pertama nggak dapat. Dapatnya itu tahun kedua. Hmm. Jadi Oke. itu emang apply setiap tahun gitu. Oh, Dari tahun kedua sampai tahun terakhir tuh baru dapat. Cuman tahun pertama saya nggak dapat. Itu emang apply itu yearly annual kan. Habis itu Mike emang kayak dia lihat, menurut saya sih emang biasanya kalau beasiswa kan dia lihat overall ya, lihat semua komprehensif. Tapi menurut saya emang kalau kebetulan di Tsinghua itu kayak benar-benar lihat nilai deh. Ah. Saya ngerasa gitu kan. Awalnya tuh saya dapat kayak full coverage, buat 1 year lah, 1 year coverage. Habis itu pas tahun depannya apply, karena mungkin ya nilainya mulai pelan-pelan agak merosot dikit gitu. Saya dapatnya setengah gitu. oh, Itu jujur, oh, oke, saya oke, oke. malah ada dulu teman saya dapat full, tapi itu tahun depannya udah nggak dapet gitu kan. Jadi Oke. kayak agak lihat nilai sih gitu. Iya, ya. Tapi Fair emang lah ya. ada bisa apply tiap tahun, ya. Oh, oke, oke. Keren, keren. Tapi kamu abis itu karena ini partially dan benar-benar berdasarkan nilai, itu ngaruh nggak di cara kamu belajar atau nggak? Misalnya, oh enggak, aku ambil part time misalnya. Aku dengar kan banyak anak-anak di sana yang ambil part time kerja di mana untuk subsidi lah intinya biaya kuliah mereka gitu. Hmm, sebetulnya saya dari awal sih ya, saya belajar, saya sampai tahun terakhir tetap serius gitu. Soalnya aku sadar gitu, emang ini susah gitu kan. Kayak kalau saya lengah dikit tuh emang saya tuh nggak, sebetulnya jujur jujur ya, saya kuliah sama di Tsinghua tuh saya nggak begitu ngejar. Oh, saya pingin setinggi tinggi apa itu. Saya yang penting oke, lewat gitulah dengan nilai oke gitu kan. Saya juga pentingin ya kehidupan di luar kelas, dan emang Iya, itu kan pentingnya di situ iya. sebetulnya. Emang kalau part time memang, biasanya kalau part time sebetulnya nggak boleh ya, kalau secara hukum setahu saya Oh. kok di luar sekolah tuh nggak boleh. Cuman kalau di dalam kayak ada magang gitu, atau enggak kadang part time yang kecil-kecil misalnya jaga perpus gitu kan kadang ada. Kalau magang di luar sekolah boleh gitu, kalau mau yang berbayar gitu. Menarik. Ini kamu Oke. lakuin di S1 dan sekarang kamu lakuin hal ini juga di S2. Kira-kira menurut kamu semakin mahir nggak nih sih bahasa Mandarinnya dan sulit nggak sih? Kayak misalnya orang aja belajar matematika gitu. Atau ini kamu belajar teknik, untuk di Indonesia aja tuh susah kita ngertinya. Nah, ini kamu double-double udah ngertinya susah tanpa tambah bahasa Mandarin gitu. Kamu gimana nih strateginya kira-kira? Jujur, apa ya strateginya? Kalau bilang strategi spesifik sih nggak ada ya. Strateginya ya, em, tutup mata ya dan doa lah. Nggak lah. Cuman Aku langsung cari em, cip-cip. Oh gitu caranya gitu. nggak ada ya. Emang jujur susah sih. Saya emang, dulu tuh emang confession ya. Saya tuh emang kadang kok awal masih oke. Cuman semakin jalannya waktu, saya ingat banget saya pernah nangis sama teman juga. Itu sangat frustasi kan kita juga, karena emang kalau belajar kan namanya juga, kalau belajar fisika itu emang susah ya sebetulnya. Bahasa apapun tuh susah gitu, nggak cuman karena Mandarin susah. Menurut saya Indonesia susah, Inggris susah. Nah, habis itu kita kan double work, jadi kita harus ngertiin dulu konsepnya pakai buku bahasa Inggris, baru translate ke Mandarin, baru latihan soal pakai Mandarin gitu. Jadi emang harus ngeluangin dua dua kali waktu. Dan emang nggak tahu kenapa ya, kayak kurikulum, menurut saya kurikulum orang China ini agak ekstrim gitu. Saya bandingin aja ya, misalnya kayak kayak di negara barat, atau misalnya di Aussie gitu kan. Teman-teman saya nanya gitu kan, ya bertukar ilmu gitu. Dan dia mereka ngomong saya tuh biasanya satu semester paling ada 4 sama 5 kelas gitu, 4 to 5 courses gitu kan. Dan kreditnya paling 4 to 5 credits. Jadi misalnya, oh semester ini cuma kalkulus, ini algebra apa gitu. Jadi mereka tuh waktunya banyak di luar kelas. Mungkin kesulitannya sama, cuman jumlah kelas mereka lebih dikit. Sementara di Tsinghua tuh saya dulu setiap semester bisa ambil 10 sampai 12 kelas gitu. Wow. Hmm. 10 sampai 12, Oke. dan kelasnya tuh gimana ya? Kan kadang kalau di mereka dulu yang ambil 5 kelas doang gitu kan, yang teman-teman saya di barat gitu kan, mereka tuh dikit tapi dalam gitu kan. Saya mikirnya, oh China ini mungkin banyak, kelasnya banyak, mungkin kita belajar cepat gitu. Enggak gitu. Semua breadth and depth gitu. Jadi dikali gitu, berlipat-lipat. Jadi saya, aduh, ini buku kita cuma mau waktu 3 bulan, cuma belajarnya astagfirullah gitu. Pusing saya.
Tapi Howard, Wow, kenapa kamu next bisa level. kenapa kamu bisa setangguh itu? Eh, ya namanya mau bertahan hidup kayak gitu. Jadi mode survival mode lah orang bilang kan. Ya nggak cuman saya juga dulu ada teman lah, teman-teman engineering saya juga. Sebetulnya mereka hebat-hebat juga kan. Sekarang udah ada yang kerja China, ada yang kerja di Indonesia gitu. Dan ya kita sebetulnya jangan stres-stres terus lah. Kita juga karena untung di luar kelas kita kan juga banyak aktivitas. Misalnya saya dulu suka olahraga, ikut organisasi gitu-gitu kan. Emang itu sangat membuang stres sih. Dan saya juga biasanya kalau kesusahan sebisa mungkin saya cari teman yang lebih pintar gitu, ya kan. Nah, nanya. Itu penting sih. Kalau menurut saya kalau saya sendiri tok gitu belajar, mungkin nggak bakal nyampe otaknya gitu kan. Tapi karena saya sering kan kadang kalau ada teman bestie saya misalnya cari bestie orang China gitu, saya nanyain gitu. Dan kalau gurunya saya sampai kalau nggak ngerti ya saya tanya terus. Wow, Hmm. Mungkin sampai agak jengkel mungkin kan dia punya bagus ya. asisten dosennya gitu. Tapi ya udah tanya aja terus demi bertahan gitu. Jadi Ya. kita mentalitinya itu bukan cuman oh udah dapat nilai tinggi enggak gitu. Kita semua mentalitinya kita pingin bertahan gitu. Oh bisa bertahan sama next semester udah syukur gitu kan. Oke, ini menarik sekali nih. Terus kalau iklimnya sendiri gimana nih Howard? Apakah kan orang China nih terkenal banget pekerja keras, ambisius nggak sih? Jadi teman-teman kamu persaingan antar teman itu kerasa seambis itu nggak? Sangat ambis. Sangat. Kita Wow. tuh mereka kalau di China itu ada katanya nih bahasa Mandarin tuh namanya 他们很卷. Aduh ya 卷 Allah. itu artinya Di sini translatean di bawah. nah saya Pelan-pelan, jelasin. Oh, pelan-pelan. lagi dijelasin. Pelan-pelan Cuan jelasin. Pelan-pelan. itu artinya ya cuan itu kan artinya mereka tuh sangat kalau bahasanya Singapura tuh kiasu gitu kan. Oh, tahu saya itu. Jadi ya Oke. kayak kompetitif lah, sangat kompetitif gitu. Itu Heeh. sangat normal gitu di sini karena emang di sini itu yang kuliah tuh banyak sekali dan bayangin aja kayak saya dulu pernah ngomong ke salah satu teman saya lupa dari provinsi mana gitu kan. Dia tuh cerita, oh waktu itu di provinsi dia ada berapa ya? 300.000 anak yang ambil UN-nya, UN versi mereka namanya Kaukau, ya kan? Itu ada 300.000 gitu. Habis itu dia bilang yang masuk ke Tsinghua dari 300.000 itu cuman 4 sampai 5 anak. Oke. Itu buat Wow. provinsi yang mungkin bukan apa ya? Kalau Beijing kan kita bilangnya Isian Chengse kan. Artinya apa kota level utama gitu kan. Mungkin itu buat kota yang lebih kecil, yang bukan kota yang elit gitu. Ya itu, mereka saking ketatnya cuma bisa dari 300.000 anak ya. Dari cuma 45 orang itu bayangin berapa persen tuh ya? 0,00 Wow. udah kali. Iya. Jadi ya bayangin aja mereka demi masuk ya otomatis ya jiwa kompetisinya udah dari lahir gitu kan. Udah dari belajar dari masa SD, SMP itu. Dan semua orang tuh kayak gitu gitu. Dan semua orang tuh kayak gitu. Jadi ya memang mereka luar biasa sih gitu. Tapi kadang juga saya lihatnya wah mereka tahan ya gitu ya. Belajar sampai malam gitu. Di perpus gitu. Kerjaan tiap hari belajar tuh. Pulang belajar. Masuk kelas belajar gitu. Ya ya most kayak gitu sih. Emang luar biasa sih mereka. Luar biasa. Ya. Tapi gurunya tuh ternyata sangat membantu ya. Kata Howard tadi, Howard nanya sampai gurunya kesel pun dia masih mau ngejawab ya, asisten dosen gitu. Mungkin dia lihat aku anak inter mungkin ya. Jadi agak kasihan gitu. Ya kurang tahu juga ya. Tapi kan saya juga pernah dulu ngomong ya apa yang salah satu reel saya ngomong tentang malah yang tentang fisika tuh kan saya ngomong tentang saya dulu pernah fail kelas apa mekanika bahan itu kan yang apa mechanics Coba and coba materials diceritain. Mandarinnya Lisha itu kan Mm-mm. itu gurunya tahu tuh saya dulu pernah fail mungkin ya. Jadi dia lihatnya saya pas nanya ya saya nanya terus tuh ya mungkin dia juga kasihan gitu yang penting saya kerja keras kan ya. Wow. Karena dulu udah pernah fail gitu saya pikir ini kok nggak lulus saya bener nggak lulus gitu. Jadi bener-bener saya belajar mati-matian tuh saya nanya gurunya berapa kali ya dia tetap sabar sih selalu jawab gitu dan saya juga kaget sebetulnya dan saya pas lulus tuh saya berterima kasih saya bilang 谢谢老师你给我很多指导jangan Iya, saya kasih tahu artinya. gitu dan gurunya bilang
ya gue cuma bilang oke oke ya semoga lu sukses gitu udah gitu doang Wow. pendek. Cuman ya gue sangat berterima kasih gitu. Emang sebetulnya kalau ditanya sih ya biasanya membantu sih rata-rata. Tapi ada sih guru yang kadang agak jutek gitu ada. Cuman biasanya kalau asisten dosen sih biasanya membantu banget sih. Kalau tanya mereka selalu jawab sih. Dan mereka tuh pinter gitu. Segala macam pertanyaan mereka tahu gitu kan. Jadi em, ya saya tanya aja gitu mumpung ada kesempatannya. Ya gitu. Nah, Menarik. tapi Menarik kok sekali. Howard dulu kan isunya kalau di Cina, tinggal di Cina ada isu sama kamar mandi, WC, bau, kotor. Sekarang gimana? Kehidupan Asli nggak kehidupan di sih? sana kehidupan di sana oke nggak sih? Maksudnya kamu nyaman nggak sih hidup di Cina nih? Ini Hmm. mau nanya dari segi apa? Segi Dari segi WC kebersihan. boleh nggak sih aku nanya? Segi WC. Itu membuat aku trauma dulu soalnya. Em, mau jujur sih WC masih kurang sih. Saya cuma ngomong gitu ya. Masih kurang. Biarpun di kota besar saya sekarang di Shanghai masih merasa gitu. Apalagi kalau di kota yang lebih kecil ya masih kurang sih mereka budaya menjaga kebersihannya itu ya. Mungkin kalau udah yang tempat bagus yang lebih terpendidik gitu ya. Oke lah. Cuman kalau ngomong dari segi WC mungkin masih agak kurang. Ya, tapi dari segi lain ya makanan, keamanan itu oke, bisa banget biasanya. Kalau keamanan ya udah jangan ngomong lah, mereka sangat aman sih. China ini Hmm, aman banget Oh gitu ya. keren. gitu kan. Hmm. Ya, Jadi betah lah ya intinya kayaknya. betah sih. Asal bisa Mandarin Betah, betah sih pasti. betah ya. Itu, Oke. itu asal bisa mana. Jadi Asal bisa belajar dari SMP, SMA belajar. Jadi Ah, udah ada bahasa itu membantu banget lah intinya. Buat kalian mau mm-mm. kuliah, mau Mm, apapun lah. Gitu. betul. Aku penasaran nih Howard, kan kata kamu tadi dari salah satu provinsi aja tuh tadi ada yang susah banget tuh kan ya, dari 300.000 yang masuk, akhirnya cuma 4 sampai 5 ya. Tapi kamu tuh bisa masuk loh. Kamu Itu Apa nih jangan spesialnya? disamakan. IQ-nya berapa ribu nih? Apa Bukan, memang jangan beda disamakan. slot Eh, internasional sama yang slot nasional apa beda? Mm-mm. Terus kamu tuh spesialnya di mana? Gitu, coba dibagi-bagi informasinya. Ya, disclaimer saya, saya nggak membantah nih. Ini kalau kalau emang betul ada slot buat anak internasional, ada slot Ah, oke. buat kan yang internasional sama lokal ya beda lah. Kalau internasional of Hmm, course jauh lebih ya kita compete-nya dengan anak internasional lain dong jadinya kan. Ya gitu. oke. Jadi anggapnya ya poolnya kita beda gitu, aplikan poolnya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau aku ya mungkin malah compete-nya dengan anak Indonesia lain yang apply gitu atau mungkin Asia lainnya ya Southeast Asia lainnya. Oke. Kalau mau nanya yang bikin stand out apa ya? Bikin stand out kalau mungkin dari segi nilai ya nilai bagus lah. Nilai Mm-mm. bagus. Habis itu Terus apa dan lagi nih kegiatan selain di nilai di akademik? luar kegiatan di luar kelasnya tuh ya juga banyak. Misalnya Aktif ada ya, kegiatan aktif volunteer, organisasi ya. kegiatan olahraga, Oh, organisasi itu ada dan Mm-mm. misalnya kalau dulu misalnya saya kalau mau apply buat computer science gitu ya, saya ada personal project gitu kan. Saya personal pernah develop app kayak gini atau gimana gitu. Oke. Ya gitu-gitu sih dan esainya juga yang penting udah siap nilai IELTS, HSK gitu-gitu. Harusnya oke. Ya ibaratnya gitulah kalau kita mau apply kuliah ya semuanya kita lempar aja gitu kan dan hope for the best gitu kan. Ya sebenarnya kayak gitu juga sih. Mm-mm. Gitu. jadi jangan cuma nilai sekolah aja, tapi juga harus aktif di luar sekolah. Kayak Howard ini cari organisasi, cari Iya benar. kegiatan-kegiatan gitu kan, nambah-nambah. Tapi Betul. aku Betul. penasaran kamu apply sendiri kah? Dari mana? Buka websitenya, klik-klik sendiri, atau kamu pakai agent yang bantuin gitu? Seperti apa sih kira-kira? Aku tuh malah sebenarnya kaget gitu pas setahun 2 tahun pas di Cinggo kan dengar teman-teman yang dari luar tuh ada yang dari BIT apa mungkin dari sekolah lain lah di Beijing itu mereka ada yang pakai agen gitu. Saya tuh waktu itu baru tahu ada istilah agen gitu. Kalau dulu ya apply langsung aja gitu. Dari websitenya kan bisa apply langsung sebetulnya. Kan dari websitenya ikutin aja instruksi dan nggak gitu susah gitu. Kalau agen kan mungkin membantu dari sampai apply visanya dan lain-lain kan. Jadi sebetulnya kalau mau apply ya sebetulnya nggak ribet sih, tinggal langsung cari aja universitasnya mau apa, ikutin aja instruksinya, ya udah apply gitu. Ya nggak ribet sih. Oh, Mm-mm. Terus
stepnya apa aja tuh nanti setelah kamu apply, terus dapat kabar diterima, ada interview kah? Mm-mm. Ada apa tuh habis itu? Oh, kalau gitu, ya kalau dulu saya apply, habis itu ada interviewnya langsung. Waktu itu ada opsi gitu, boleh interviewnya langsung di Tsinghua-nya atau online. Itu sebagian teman saya juga ada yang pernah interview di Malaysia malah kan dulu, yang orang Indonya. Tapi saya milih ya ke Beijing aja gitu. Kan saya mikir ngapain gitu online kan impressionnya mungkin agak Ya, jelek gitu kan. Ya udah mending langsung aja ketemu Langsung aja. interviewer. ini tips-tips Ya dan betul. trik yang bagus banget menurut aku. Jadi aku juga suka baca tuh. Jadi kalau misalnya kamu ditanya mau online atau mau ke sini dan itu menunjukkan rasa kamu pengen banget apa enggak. Kalau kamu pengen banget ya datang temui langsung dan kamu benar-benar ready depan mereka gitu. Ini tips kamu bagus banget sih. Betul. Habis itu pas sampai Tsinghua ya waktu itu interviewnya 2 proses. Jadi kita tuh ada dikasih semacam task itu suruh prompt to essay gitu. Tapi itu oke lah, itu sangat pertanyaan general kayak something about global apa gitu, globalization lah. Habis itu fase kedua interview gitu. Interviewnya waktu itu ada 3 profesor interview saya gitu. Habis itu interviewnya itu ya perkenalan diri pakai bahasa Mandarin. Dia spesifik mintanya Mandarin semenit. Oke, Oke, ya oke. udah saya Mandarin. Habis itu ditanya pertanyaan tentang pilihan jurusan pilihannya gitu. Dan dia bilang aja lu mau pakai Inggris Mandarin terserah lu gitu. Oh. Ya aku campur-campur sih. Um, dan ya gitu aja sih sebetulnya nggak gitu gimana gitu. Wow. Kalau aku lihat Howard Oke. ini tipe yang tangguh, niat, Banget. kerja keras itu datangnya dari keluarga atau enggak keluargaku biasa-biasa aja, nggak dukung aku, nggak support aku, atau keluarganya memang kayak kamu nih, sampai kamu tercipta jadi Howard yang seperti ini tuh datang dari mana sih? Gimana ya? Aku sebetulnya nggak juga sih. Kalau keluarga karena keluarga seru, lu harus kayak gini-gini. Nggak juga sih. Kalau bokap nyokap nggak pernah gitu. Emang dari kecil dulu ya sangat menjunjung tinggi belajar lah. Kalau belajar ya serius gitu kan. Dan em, ya udah saya ya pikir apapun itu ya tetap aja coba gitu kan. Ya nggak lama bisa aja gitu. Yang penting emang mungkin karena ya orang tua juga mungkin ada role ya. Mereka selalu bilang belajar yang baik gitu. Kerja keras dari awal itu pasti one day you'll reap the results gitu kan. Ya udah saya ikutin aja. Emang juga di sekolah dulu teman-teman saya juga sebetulnya ya tipenya juga kerja keras gitu. Jadi emang lingkungan circle tuh mungkin penting ya. Mungkin saya lingkungan circle dulu beruntung saya sih termasuk yang mereka semua juga cukup kerja keras gitu. Dan teman-teman saya semua juga jadi orang hebat juga. Ada yang di Yale, ada yang mana juga kan sebenarnya. Jadi emang mungkin dari lingkungan juga sih dan sekolah dan guru saya juga yang selalu support gitu, selalu encourage. Oh lu tuh harus gini gitu, harus kerja keras gitu gitu, belajar jangan lengah gitu gitu. Jadi ya kayak gitulah mungkin. Oke. Mungkin Ini efek penting loh. environment ya Ya, berarti ya. penting, Ya. penting, penting. Betul. Penting banget untuk cari circle tuh yang encouraging ya. Ya. Jangan yang menjatuhkan atau belittle ambisi-ambisi kita gitu yang Penting tuh. kalau kita jatuh tuh bantuin untuk puk 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 gitu ya biar semangat lagi. Benar-benar cari yang positif circle-nya. Betul, Jangan betul. yang jangan netizen julid, nggak usah. Kita cari yang Jangan bagus-bagus jauh-jauh. aja. Tapi Howard, kamu ranking 1 terus apa enggak sih? Dulu pas lagi SMA. Kayaknya iya deh. SMA em, ya ada lah dulu mungkin pas SD SMP ya tapi abis itu ganti-gantian lah sama teman. Em, Dulu ya ganti SMA sih ya ranking top 3 lah. Heeh. Saya anggap Oh, top 3. top 3. Top Mantap. 3. Dan tergantung kelas juga lah. Saya nggak semua kelas saya yang jago tuh. Mungkin kalau dulu saya kan dulu sekolahnya IB ya, SMA ya. Oke. Dan kan kita kelasnya ada kelas Inggris, ada yang Chinese language, ada yang physics. Ya, mungkin kalau saya matematika saya suka gitu kan. Matematika saya cocok. Jadi biasanya nilai saya oke, bagus. Mungkin tapi kalau kelas Inggris dibanding teman-teman saya yang udah jago banget, udah kayak Shakespeare gitu kan. Nah, mereka ya pasti lebih jago gitu. Jadi semua itu ada sebetulnya spesialisasi masing-masing gitu. Oke. Ini kalau aku minta bisikan sekolahnya di mana sih dulu SMA?
Dulu di SWA, Sinarmas School Oh, Academy Oke, di oke, BSD. baiklah. ya. Ya. Oke. Nih, aku masih penasaran sama esai kamu nih, Howard nih, waktu apply university. Karena kayaknya manjur nih, Mm-mm, tembus semua. mm-mm. Inggris tembus, Tembus, NYU Abu Dhabi tembus, tembus. ke Tsinghua juga tembus Ya. nih. Ini kamu bikin beda-beda esainya, disesuaikan dengan Atau universitinya, satu, jangan-jangan atau di-apply satu semua. semua? Gini, kalau NYU itu kan beda sendiri karena dia tuh benar-benar kayak gas khas Amerika gitu gayanya. Karena Amerika itu menurut saya kalau itu tuh pertanyaan mereka tuh selalu yang abstrak gitu, agak philosophical gitu kan. Jadi kadang jawabnya tuh harus yang kita tuh juga harus ikut abstrak juga gitu, harus ikut flamboyan, harus kayak kayak gini-gini gitu. Kalau Oke. UK itu lebih enak sih menurut saya. Itu lebih direct, lebih straight. Jadi to the point gitu tentang kita bilangnya vocational, artinya berhubungan dengan jurusan yang kita. Jadi sangat berhubungan spesifik gitu, ya kan? Misalnya kalau computer science saya taruh aja gitu tentang saya belajar, misalnya pernah belajar programming language apa gitu, bahasa programming apa atau enggak. Saya dulu matematika, jadi cocok sama computer science gitu. Jadi enak gitu, jelas. Kalau Oke. kalau NYU waktu itu ya kadang pertanyaannya tuh misalnya dikasih quote dari Dr. Seuss atau Shakespeare Oh, gitu. I What do you see. think about this quote? Nah, itu jawabnya kan kita agak bingung gitu kan. Um, Ya, jadi beda sih sebetulnya. Kalau pas apply ke Tsinghua itu sebetulnya agak mirip ke UK ya. Jadi sebetulnya emang saya essay buat UK dan Tsinghua itu agak mirip. Kalau yang ke NYU ini agak beda sendiri gitu. Oke. Howard, Gitu. tapi tahu dari mana? Tipe-tipe motivation letter atau esai ini beda-beda kayak gitu, tuh kamu tahu dari mana? Hmm, nggak tahu sih, baca dari pertanyaannya aja langsung merasa ini kayaknya kok kayak gini gitu kan. Saya juga ada searching online sih. Dan ada juga tips dari guru, teman gitu kan yang apply senior-senior. Oh, kamu kalau apply ke sini kira-kira saya harus kayak gini gitu kan. Oke. Emang kalau kalau Amerika misalnya kayak barat gitu ya. Kalau barat sama UK apa tuh kelihatan banget perbedaannya. Jadi itu harus bisa mindsetnya beda gitu. Kalau apply ke UK, Singapura, ya, Tsinghua gitu, China gitu kan, apply itu kayak gini. Kalau barat tuh a whole different world gitu. Jadi harus bisa bedain gitu. Oke. Ya. Ini penting banget nih. Jadi memang harus cari tahu sampai ekspektasi dari setiap university itu ternyata berbeda-beda ya, Howard ya. Hmm, hmm. Terus, kamu kan tadinya pengennya masuknya computer science nih di mana-mana. Terus akhirnya masuk ke teknik sipil. S2-nya kamu milih apa akhirnya? Nah, S2 saya ini sekarang Ocean Engineering. Gimana sih? Oh, karena mau bangun sipil di ocean gitu apa gimana nih? Struktur di lautan apa Enggak, gimana nih? bikin jembatan terpanjang dari Cina sampai Indonesia. Kayaknya nih, gimana coba? Ini ceritanya agak ngebelok sebetulnya. Jadi gini, saya dulu pas di Tsinghua, ini nggak tahu nih ya, kadang kita tuh pengen jalan kayak gini, tapi kadang karena environment jadi kebelok gitu ya. Iya, iya. Dulu pas di Tsinghua itu saya sebetulnya civil engineering, cuman civil engineering sendiri itu perbagiannya banyak. Jadi civil engineering itu ada ocean engineering, ada hydraulic engineering, ada civil engineering sendiri ada. Jadi bukan cuman civil engineering tok ya, jadi banyak gitu. Dan kebetulan saya kalau Tsinghua itu memang kota pertama di randomize gitu. Oh gitu. Iya. I Mm. see. Jadi masih belajar semuanya tuh, nyicipin. Oke. Awalnya itu langsung dibagi tuh. Saya langsung kelempar ke kelas hidrolik. Oh, Hidrolik itu kan berhubungan dengan pelajaran air kan, udah fluida iya, ya kan. iya. Ya itu, dan dari dari itu saya terekspos ke dunia Oh, jadi mengenal ocean fluid justru gitu. oke. Tapi masih berhubungan dengan civil engineering sih. Iya, Emang ada hubungannya. iya. Tapi ya, cuman ya arahnya jadi ke situ. Dan saya I pikir, see. oh ya udah lanjutinnya arahnya sini gitu. Makanya saya sekarang jadi ocean engineering. Jadi karena environment sih itu memang. Tsinghua itu Iya, gitu. iya, iya. Mm-mm. Tapi Menarik. cita-cita kamu jadi apa nih? Kira-kira kamu nanti ke depannya habis lulus nih kamu mau jadi apa sih? Dan itu di Cina juga atau enggak? Kamu mau kemana gitu? Sebetulnya belum tahu sih. Kalau
Tapi saya juga mikir gitu kan, di Indo emang sebetulnya dunia maritimnya luas kan. Jadi emang kesempatan maritimnya luas. Saya ada mikir. Jadi ya saya mikir mungkin ke depannya, tapi mungkin kalau bisa kerja di China ya kita lihat ya. Mungkin kerja di Asia, maybe in Singapore gitu kan. Ya dulu lah dunia kemaritiman gimana, dan mungkin one day go back gitu. Dan saya sih sendiri pingin sih terlibat di dunia bisnis ya. Ini kita lihat nanti ke depannya gimana. Mungkin tapi saya pinginnya kerja dulu, cari pengalaman dan lihatlah ada opportunity apa gitu. Ada gap di dunia marin tuh ada apa, dan mungkin saya bisa masuk gitu. Wow. Oke. Mungkin di China, mungkin di Indonesia ya. Tapi ujung-ujungnya pasti long termnya pingin balik Indo sih. Nah itu pasti. Ya. Kalau secara visa tuh boleh langsung nggak sih Howard, untuk kamu visa sekarang nih bisa langsung apply buat kerja di China atau harus beda visa? Kalau in general sebetulnya habis lulus S1 China itu biasanya nggak boleh langsung kerja di China. Hmm, Biasanya oke. nggak boleh. Ketentuannya itu yang pasti boleh kerja di China itu harus S2, lulus S2, atau udah punya 2 tahun pengalaman kerja. Ini terakhirnya saya tahu ya. Pengalaman 2 tahun kerja. Em, tapi kadang ada special case, bisa habis lulus S1 China tuh langsung kerja di China boleh. Misalnya kalau di Shanghai ini setahu saya tuh ada beberapa special zone gitu. Special economic zone yang mereka lagi bangun gitu. Dan mereka tuh emang butuh tenaga kerja gitu dari dalam maupun dari luar luar negeri gitu. Nah, makanya mereka memperbolehkan habis lulus S1 langsung kerja gitu. Tapi di daerah situ doang. Oke. Tapi biasanya in general yaitu habis lulus S1 belum pada kerja. Makanya banyak kok anak inter biasanya habis S1 S2 dulu gitu. Langsung S2 ya. Oke. Mempermudah untuk mencari ini ya pekerjaannya. Mencari pekerjaan nantinya ya. Jadi apa nih? Kenapa orang Indonesia harus sekolah di Cina? Harus menuntut ilmu sampai ke negeri Cina katanya. Menurut Howard sendiri kenapa? Em, Untuk ilmu ke negeri bambu ya, Iya, itu ke negeri bambu katanya. menurut saya sih mereka ini sekarang, kalau dulu ya mungkin mereka 20 tahun lalu lah, 30 tahun lalu mereka mungkin belum semaju ini gitu. Tapi melihat mereka kemajuan begitu pesat, itu kelihatan banget dari cara mereka belajar tuh pasti there's something right gitu kan. Dan menurut saya dulu kalau orang dulu banget tuh semua pingin ke barat gitu. Karena emang that's where the knowledge is kan. Itu di mana ilmunya semua di situ gitu. Ilmu yang paling terdepan gitu. Sekarang ini karena China sendiri tuh belajar dari barat, dan mereka tuh belajar sangat gigih gitu kan. Jadi semua ilmu itu mulai tersebar gitu. Tersebar, dan ujungnya China ini jadi salah satu pusat ilmu utama gitu. Jadi emang sekarang ini kita lihat kalau China dari industri manapun mereka tuh sudah terdepan gitu di dunia gitu. Mau industri otomotif lah, industri bangun lah, whatever you name it, they have it gitu. Jadi makanya emang kalau benar-benar ingin menuntut ilmu mau di bidang manapun itu di China tuh pasti ada gitu. Mungkin ya kendala terbesarnya pasti bahasa. Bahasa. Tapi emang kalau bahasa udah bisa dan lu berani terjun ke China, dan pasti itu banyak kesempatan sih. Lu mau belajar teknologi apapun ada di sini. Dan harganya juga terjangkau gitu, sangat terjangkau. Jadi memang itu kesempatan yang sangat langka gitu kan. Ini bener-bener udah mulai buka jalan baru, dan lu tuh nggak harus lagi jauh-jauh ke negeri barat gitu untuk menuntut ilmu yang terdepan gitu. Di sini itu di dekat aja, tinggal naik pesawat 5-6 jam lah udah nyampe. Itu udah ada gitu ternyata pusat, Iya. benar-benar pusat ilmunya semua. Jadi emang it's a really good chance gitu. Tapi harus adaptif banget nih, harus gigih, harus Iya, grit iya, kayak Howard gini nih. Iya dong, pasti. Pasti. Mm-mm. Nah, itu aku penasaran nih, balik lagi ke zaman kamu sebelum kuliah di SMP, SMA, seberapa dukungannya, seberapa banyak supportnya atau ilmu yang kamu dapatkan, misal dari guru-guru, dari sekolah, buat support kamu atau anak-anak lain gitu, pergi ke luar negeri atau untuk memperkenalkan lah, nih kuliahnya ada ini gitu. Seberapa banyak sih informasi yang kamu bisa dapatkan? Kalau zaman dulu nih kan belum ada internet, belum ada apa. Sekarang udah oke banget nih. Nah, seberapa pengaruhkah si sekolah kamu SMA ini, SWA, Sinarmas World Academy, dalam membantu kamu mencapai jurusan atau kuliah kamu S1 S2 sekarang? Menurutku Sinarmas tuh bagusnya dulu kita tuh ada
ada benar-benar departemen guru khusus buat university counseling. Oh, Hmm. menarik. Yes. Tapi sebetulnya saya sendiri tahu Tsinghua itu dari SMP saya. Dulu saya SMP di Jakarta Nanyang School kan. Dan emang tuh dulu Tsinghua, dulu tuh saya nggak tahu Tsinghua, dan Tsinghua pernah datang soal saya ternyata. Dan mungkin dulu kerja sama prinsipal sebelumnya ya. Dan dari situ saya pertama kali dengar gitu ada kuliah di China top gitu. Ternyata top gitu, saya nggak tahu ya. Tapi ya ternyata top, dia lihat keren juga gitu. Dan saya kan pas pindah ke Sinarmas itu juga ada pelajaran Mandarin dan didukung juga gitu. Dari kita dari segi misalnya kalau dikasih kira-kira ada universitas ini buat jurusan ini cocok gitu. Dikasih tahu sebetulnya gitu. Ya, makanya saya bilang lagi itu emang saya sekolah saya itu ya saya sangat beruntung untuk dikasih fasilitas ada counseling university gitu kan. Dan guru-guru saya tuh juga sangat knowledgeable gitu kan. Mereka tuh ada yang dari lulusan luar kasih tahu, oh kira-kira kalau lu pingin jurusan ini gitu, lu bisa ke sekolah ini gitu, dikasih tahu gitu. Em, Ya sangat grateful lah, sangat grateful itu. Oh, jadi dari sekolah benar-benar informatif banget sampai ada departemen khususnya buat bantu Mm-mm. anak-anaknya bisa ini ya, bisa ke luar negeri atau bisa ke universitas-universitas lain yang emang bagus-bagus juga kayak Tsinghua ini ya. Wow, keren-keren. Menarik banget. Oke, oke. Semoga Howard, aku mau tanya. sekolah-sekolah lain juga punya ya, Bu ya. Biar banyak anak-anak kayak Bener. Howard gini yang bisa ke luar negeri punya kesempatan yang sama gitu. Ini karena nih bagus ya, aku mau highlight ini bagus banget soalnya. Nah ini kan Tapi organisasi menurut Mm. kayak Apa? Kak Tiara kan juga sangat membantu kan, kayak gini-gini kan harus, makanya saya sangat Betul. mendukung gitu kalau kayak gini kan. Jadi outlet buat mereka yang mungkin nggak ada outlet iya kayak gini gitu. betul. Kan saya sangat beruntung. Tapi kayak organisasi gini tuh menurut saya sangat oke banget sih. Nah, Mantap. thank Iya. you. Nah, lebih oke lagi kayak kamu narasumbernya mau datang cerita langsung itu juga Iya benar. simbiosis mutualisme istilahnya. Karena ternyata masih susah untuk dapetin informasi ini loh Howard. Nggak semua. Benar kata kamu tuh dapat privilege gitu ya untuk berada dan punya fasilitas itu. Karena ternyata orang Indonesia tuh banyak banget yang tidak punya fasilitas Ya, itu gitu. ya, Informasi ya. susah sekali untuk didapatkan gitu. Oke. Howard, mau dong dikasih 3 tips atau bukan 3 tips deh, 3 karakter yang menurut Howard perlu dipunyai oleh orang-orang yang anak-anak SMA nih yang punya impian mau sekolah di China. Mm-mm. Harus punya apa aja nih menurut Howard? 3 tips. Nah, 3 hal karakter yang harus Pikirin yang dipunyai. menurut kamu, ini Karakter ya, Ini nih. karakter. Iya. Iya, betul. Oh, dari segi karakter. Tadi kalau nggak bilang karakter, saya mau bilang langsung yang pertama Mandarin. Itu udah pasti. Oh, iya, Mandarin, itu itu wajib. berarti di atas 3 karakter Udah itu harus ada dulu. Di Itu atas itu itu di udah atas penting lagi banget. udah. Mandarin harus bisa Nah, itu dulu. udah. Harus Jangan cari susah sampai sana nggak bisa ngomong kayak aku dulu. Udah nggak bisa. Harus bisa bahasa harus Mandarin bisa. itu wajib. Wajib. Yang lainnya, karakter apa lagi nih? Supaya nggak kalah sama orang China dan nggak depresi. Udah nyampe sana depresi nanti kan Betul pusing kita. banget. Kalau karakter ya pertama berani ngomong gitu, berani nanya. Itu udah nanya. pasti kan. Oke. Berani nanya. Karena kalau kita diem-diem doang ya gimana mau itu kan, misalnya dari belajar Mandarin gitu mau nanya apa-apa kan, karena emang susah, justru kita karena susah harus nanya gitu. Dan sebetulnya jangan takut, sebetulnya orang China itu sangat friendly gitu. Mungkin Oh really? mereka dari depannya itu kelihatannya shy gitu. Mereka emang nggak nunjukin. Emang karakter orang China menurut saya kayak gitu gitu. Mereka nggak show gitu. Cuman kalau diajak ngomong lama-lama mereka betul friendly. Nah, itu harus kita initiate gitu. Jadi emang yang pertama harus berani ngomong. Yang kedua ya of course selalu ada keinginan untuk belajar lah. Jangan berhenti belajar, itu pasti gitu. Jangan lelah belajar gitu. Dan ketiga apa ya? Apa ya? 2 karakter. Nama Mandarin deh. Satu lagi. Aku bingung. Satu lagi ada Mandarin harus masuk. Mandarin tetap. Mau jadi 1, jadi 2, jadi 3, pokoknya Mandarin itu bener berarti Kayaknya kalau aku disebut tahu deh, berkali-kali apa nih? Kayaknya Harus harus apa? bisa ketawa kayak Howard gini loh. Itu penting banget loh. Penting. Apapun Harus yang terjadi bahagia. tuh harus
Harus bisa banget. ketawa Ya, aja ya itu ya. benar harus happy sih. Harus Kalau nggak jangan semua nggak dibawa Oke. susah intinya ya. betul. Betul. Harus cari outlet happy Pasti gitu. ada jalannya. Betul. Mhm. Bener. Oke, ada jalannya. Mau jalannya bisa zigzag, bisa jungkir balik dulu, tapi Wow. ada tenang ada Ada, jalannya ada, ya. ada. Kamu ada culture shock nggak sih pertama nih tinggal di China gitu? Apa culture shock terbesar kamu? Atau nggak ada? Culture shock terbesar. Ada sih, Yang kaget ada banget banget. apa sih? Culture shock itu mungkin ya itu mungkin karena cara berinteraksi dengan orang China yang tadi saya ngomong kayak dari segi bukan cuma itu ya. Jadi menurut saya nih mereka kalau di sini ya ngomong apa adanya gitu dan mungkin saya dulunya nggak gitu biasa. Kalau biasa ini ya di Indonesia kan murah senyum gitu kan, sangat Iya. friendly gitu kan. Kan udah terbiasa. Begitu ke China itu kadang ngomongnya to the point gitu. Habis itu begitu sampai airport denger udah ada AI marah-marah gitu kan. Tante, wah, tapi mereka nggak marah. Mereka tuh nggak Oh marah enggak, gitu loh. tapi emang ini ya, karakternya begitu ya. Heeh. Mereka cuman gaya ngomongnya aja keras, tapi mereka nggak marahin. Cuman Hmm. kalau buat kita yang nggak biasa tuh ternyata marah, tapi itu harus biasain gitu. Jadi mereka emang di sini tuh apa adanya gitu loh, ngomong to the point banget. Ya. Dan mereka tuh sebetulnya nggak bermaksud jahat gitu, dan mereka tuh ngomong Oke. apa adanya, nggak bermaksud jahat gitu. Tapi itu emang harus dibiasakan sih. Itu emang pertama agak shock ya. Habis itu apa lagi ya? Sebetulnya kalau dari segi belajar saya udah ada expect ini, oh orang China emang pekerja keras. Tapi saya nggak nyangka segitunya gitu. Saya nggak Segitunya ya. nyangka segitunya sih. Itu bener-bener luar. Aduh, puyeng banget. Tapi puyeng-puyengnya dia habis S1 bukannya pulang gitu kan, mengurung diri di Pulang. kamar. Dia ambil lagi S2 itu nggak puyeng, namanya kamu ketagihan. Iya kayaknya bener deh. Saya Emang S2 sih. sekarang, tapi S2 sekarang lebih agak, yang dibilang santai juga enggak ya. Cuman workload-nya nggak kayak dulu gitu, setiap hari grind gitu. Sekarang tuh masih bisa balance dikit ya. Kelasnya lebih dikit dan mungkin sekarang lebih baik riset gitu. Oke. Jadi sebetulnya ya lebih ada apa namanya freedom gitu loh. Jadi independen, kita mau risetnya riset sendiri gitu-gitu. Kalau dulu tuh tiap hari dikejar gitu, PR project gitu. ya gitu-gitu. Wah, puyeng. Pokoknya harus siap pusing tapi tetap ketawa kayak Howard tuh Bahagia. lihat tuh pusing. Tenang Dia aja, tenang. bahagia. Pasti ada jalan. Kalau nggak ada jalannya DM Howard, tanya gimana Nanya, caranya. harus berani nanya Tuh. katanya ya, nanya sama Howard tuh. Oh, Oke, jangan sama saya, jangan sama saya. Nanya gurunya. tanya gurunya, tanya sama Jangan nanya sumber yang pusing. tepat Kalau baru ya, mau jangan masuk nanya Tsinghua, tanya formulirnya, tanya Howard. Tapi kalau pusing Oh, ya tentang boleh lah. udah matematik, masuk. tanya gurunya. Ya. Tanya gurunya ya. Oke deh, ini seru banget deh. Ini membuka sekali nih tentang China nih. Thank you ya Howard. Ada pertanyaan terakhir nggak nih, Ti, sebelum kita tutup? Howard, coba dong ajak anak-anak Indonesia, Sobat A+, biar mau kuliah ke Cina, tapi pakai bahasa Cina. Wah, Aduh ya ampun. Nanti Ini dia, jeng. yang bisa tahu arti apa Howard ngomong di bawahnya aku kasih. Oh, jangan. Howard yang kasih hadiah oleh-oleh dari Cina. Nanti kita kirimin hadiahnya saat Howard mudik. Siap-siap yuk, kita kasih waktu 10 jam lah buat mikir. Ayolah Howard. dulu Siap lah sama translate nih, Google Translate. Oke, kita buka translatean ini, nanti takutnya salah nih. Coba kita buka Google Translate-nya. mau yang gimana nih? Oke, saya mikir ya. Misalnya siapa? Boleh mikir dulu. Gini aja deh. Ini dulu pas saya kuliah, motonya Motonya nih. 自强不息，后的债务。自强不息，后的债务。 Coba, Sobat A+, tebak apa artinya tadi Howard ngomong apa, nanti dikasih oleh-oleh langsung dari Cina, dari negeri bambu, negeri panda. Kok jadi gua yang repot kata Howard. Gak apa-apa, Howard. Gak apa-apa. Harus repot karena kamu udah repot di sana. Tolong repot juga buat netizen ini, buat Sobat A+. Howard, apa nih nextnya rencana-rencana kamu ke depan nih? What's next for Howard? Kelarin S2 dulu. Kelarin ya. Berapa bulan lagi nih Howard? Berapa tahun apa berapa bulan nih? Masih lama sih. Ini saya baru tahun pertama. Oh, tahun pertama S2 ya. ini 3 tahun sih sebetulnya.
Jadi ya. Semangat Oh 3 Howard. Oh 3 tahun. tahun. Oh oke Mm, oke. Oke, oke. mm. Semangat, Semangat semangat, Howard, kamu semangat. pasti bisa. Mm-mm. Thank you. Thank you, Terima thank kasih you. banyak Howard sudah berbagi cerita Iya, dari mulai salah jurusan, terus apalagi tadi ya, culture shock iya. sampai jalan yang berliku-liku, yang nggak lurus, yang zigzag tapi tetap ada jalannya. Thank you so much. Terima Itu juga membuktikan nih buat sobat A+ untuk be adaptive ya, Iya. untuk selalu punya bisa beradaptasi, adjusting sama lingkungan. Kalau bikin salah, gagal nggak masalah. Pivoting, double down, do it again gitu ya. Jadi jangan menyerah. Sampai jumpa di episode inspiratif berikutnya. Tetap belajar, tetap berani salah. Karena lagi-lagi jalannya mungkin nggak lurus, mungkin harus koprol dulu baru nyampe. Harus ke Thank you Cina so much. dulu. Harus ke Cina dulu mungkin, baru ketemu deh sukses A+-nya. Thank you ya, Terima bye. kasih. Bye. Bye-bye. 다자자요.